Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang budaya populer dan bagaimana tentang budaya populer di Indonesia. Budaya populer atau dikenal juga sebagai budaya pop atau kultur populer adalah totalitas ide, perspektif, perilaku, meme, citra, dan fenomena lainnya. Ada pendapat tentang budaya populer menurut Strinati, yaitu budaya populer adalah budaya yang dilahirkan atas kehendak media. Artinya, akar munculnya budaya populer diakibatkan dari eksistensi media. Jika media mampu memproduksi sebuah budaya baru, maka publik ataupun audiens akan menyerapnya serta menjadikannya sebagai sebuah bentuk kebudayaan. Lalu bagaimana tentang budaya populer di Indonesia? Pengamat budaya Prof. Dadang Suganda menyebut generasi milenial Indonesia mulai bertransformasi ke budaya populer dengan karakteristik khasnya berupa hasrat ingin disukai banyak orang. Menurut dia, ciri utama budaya populer ada pada tujuan utamanya yang menginginkan identitas generasi milenial disukai banyak orang. Sedangkan ciri lainnya yaitu nilai moralitasnya cenderung rendah serta masifnya pengaruh budaya impor. Ciri tersebut ditopang dengan karakter milenial yang tidak bisa lepas dari gawai, cenderung narsis, lebih senang ke hal-hal instan, hedon, pemalas, mudah bosan, dan sering berganti pekerjaan. Oke, yang pertama, budaya populer yang ada di Indonesia salah satu contohnya yaitu adanya penayangan animasi asal Malaysia di televisi nasional yaitu serial Upin dan Ipin. Pada tahun 2007, MNC TV Indonesia menayangkan serial Upin dan Ipin yang dirilis oleh Leskopaku Production Malaysia. Serial ini hadir dengan bahasa Malaysia dan semakin banyak diminati penonton dari hari ke hari. Bahkan ratingnya mengalahkan Si Bolong dan Si Unyil sebagai tayangan edukasi Indonesia. Indonesia sebagai negara multikultur yang tidak jauh beda dengan Malaysia langsung mampu menerima arus penayangan animasi ini. Selain karena bahasanya yang tidak beda jauh, budaya dan suasana yang ditampilkan juga memiliki banyak kesamaan ciri khas. Lantas mengapa disebut budaya populer? Animasi Upin dan Ipin kami analisiskan sebagai budaya populer karena menurut Hepditch, salah satu bentuk budaya populer adalah sesuatu yang ada di televisi. Selain itu, menurut Lul, budaya populer berasal dari kreativitas orang kebanyakan dan beredar menurut minat preferensi serta selera mereka. Dan di sini kita melihat serial Upin Ipin sampai hari ini masih menjadi primadona masyarakat Indonesia, terutama dalam tayangan edukasi anak-anak. Serial ini juga dapat menambah preferensi untuk anak-anak dan keluarga di Indonesia karena tayangan edukasi anak di Indonesia yang menarik masih sangat minim. Lalu bagaimana pengaruhnya? Karena popularitasnya di masyarakat, sudah banyak produk-produk komersial yang menggunakan identitas Upin dan Ipin sebagai penarik minat konsumen. Selain itu, budaya populer ini juga berpengaruh terhadap ikatan diplomasi Indonesia dan Malaysia. Sudah dimulai sejak hadirnya tokoh Susanti sebagai orang Indonesia yang pindah ke Malaysia dalam serial tersebut, yang menyimbolkan adanya kekerabatan yang kuat di antara kedua negara karena kesamaan budaya. Fenomena budaya populer yang selanjutnya adalah budaya pop musik EDM. EDM atau kepanjangan dari Electronic Dance Music adalah produksi musik melalui berbagai instrumen elektronik. Juga diketahui sebagai musik yang diproduksi oleh para DJ atau disc jockey. Lahirnya EDM sekitar tahun 1960-an, akan tetapi pada saat itu pecinta musik belum mengenal dan akrab dengan musik ini. Salah satu contoh musisi yang mengenal musik EDM pada masa itu yaitu Beach Boys. Dan pada tahun 1970-an, EDM mulai dikenal sebagai musik disco. Akhir 1980-an dan awal 1990 mengikuti kemunculan raving, radio berjalan, dan meningkatnya minat dalam budaya klub. EDM memperoleh popularitas arus utama di Eropa. Kemudian pada era baru milenial, tahun 2000-an, popularitas EDM meningkat secara global, termasuk Amerika Serikat. EDM makin berkembang dan berbagai subgenre muncul, seperti hip-hop elektronik, dubstep, new disco, dan electro house. Musisi yang terkenal pada era ini yaitu seperti David Guetta, Daft Punk, dan Calvin Harris. Musik EDM ini menjadi terkenal juga di Indonesia. Sekitar 2 tahun belakangan muncul nama-nama baru di dunia DJ yang mana memproduksi musik-musik EDM berkualitas. Salah satu musisi yang tenar di Indonesia yaitu Dipa Barus. Baru-baru ini juga ada musisi yang populer yaitu Weird Genius. Ia berhasil menggabungkan musik EDM dengan musik tradisional gamelan. Lagu EDM yang diciptakannya menggebrak kelentikas musik Indonesia dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Lalu, mengapa musik EDM disebut sebagai budaya pop?
Salah satu alasannya karena musik EDM dikenal dan disukai oleh banyak orang. Yang mana maksud dari budaya populer itu sendiri yaitu budaya yang paling banyak dinikmati oleh masyarakat. Alasan lain karena musik EDM mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu musik EDM merupakan salah satu pelepas penat atau stres sehingga dapat mempengaruhi persepsi seperti suasana hati. Sedangkan dampak negatifnya, karena yang mana musik EDM ini juga terkenal dengan dunia gemerlapnya atau klub. Baik, untuk kesimpulannya, budaya populer di Indonesia kami amati memang sangat beragam, dikarenakan adanya globalisasi budaya. Dari kedua contoh kami, baik dari penayangan animasi Upin Ipin dan juga merebaknya aliran musik EDM, sama-sama memiliki pengaruh yang besar, terlebih penyebarannya melalui media yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Seperti efek industrialisasi dan komodifikasi, nilai-nilai budaya populer ke dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.